Siapa sih yang tidak mau terkenal dan kaya raya? Tetapi siapa ya yang saat ini terkenal dan kaya raya karena mengutamakan kualitas dan integritas? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan menjawab serta memberikan solusi akan permasalahan yang ada saat ini. Dan tema kita hari ini adalah gila-gila konten, hanya di sudut pandang. Mbak Im Wong dan istrinya Paula Verhoeven menjadi buah bibir warganet di media sosial. Hal ini merupakan buntut dari konten YouTube yang diunggah pasangan ini berupa video konten prank kasus KDRT, di mana Mbak Im Wong dan Paula bekerja sama untuk membohongi pihak kepolisian dengan membuat laporan palsu mengenai tindak KDRT. Setelah prank tersebut dinilai sukses, Mbak Im pun datang ke kantor polisi dan mengklarifikasi pihak polisi bahwa hal tersebut adalah lelucon semata. Sontak, konten tersebut mendapat respon kontra dari warganet di media sosial. Meskipun merupakan konten respon dari kasus KDRT Lesti dan Rizky, tetapi polisi menyikapi konten tersebut secara serius. Selang berapa lama, video tersebut di take down dan akhirnya Baim dan Paula membuat video klarifikasi yang berisi permintaan maaf kepada pihak kepolisian di kantor Polsek Kebayoran Lama dan juga permintaan maaf untuk seluruh warganet di Instagram Baim dan Paula. Kemudian Baim dan Paula ini adalah salah satu contoh ya dari beberapa public figure dan konten kreator yang gila-gila konten. Artinya sudah tidak ada lagi pemikiran yang mengarah pada kepentingan hiburan, namun semua dilakukan hanya demi banyaknya pengikut dan banyaknya penonton yang berujung keuntungan. Kemudian kemudahan kita saat ini untuk bisa tampil melalui media sosial membuat semua orang lupa akan efek-efek dari konten yang disuguhkan. Nah, menurut sudut pandang Ferry Koboy, mau tanya dulu nih, apakah itu konten kreator dan apa modal utama konten kreator? Konten kreator sesuatu yang baru dan kreatif. Modal konten kreator ya kualitas. Dan hal yang bermanfaat, hal yang mengedukasi, hal yang menjadi contoh, hal yang memotivasi sehingga setiap orang berpikir kreatif. Oke, menurut lu kalau untuk konten hiburan gitu, apa sih yang pantas untuk menjadi tontonan yang layak tapi juga menghibur gitu? Pertama yang menyenangkan. Yang kedua yang bisa diambil pelajaran. Oh, yang menyenangkan tapi tetap ada pelajaran di Iya. balik itu ya. Bukan yang memalukan. Berarti menjadi konten kreator juga harus kreatif. Ya namanya juga kreator. Nah, apa sih yang akhirnya menghambat kreativitas seseorang? Ya karena sesungguhnya tidak kreatif, tapi mau bikin konten kreator. Harus kreatif, harus cerdas, harus bisa berpikir, harus membuat sesuatu yang baru, mampu membuat sesuatu yang baru, mampu memikirkan sesuatu yang bernilai. Itulah disebut kreatif. Yang selama ini yang aku lihat nggak kayak gitu. Ada mobil baru, disuting, dishoot, diupload, kreatif. Berarti artinya tontonan yang menghibur itu adalah tontonan yang juga memiliki edukasi di balik hiburan itu sendiri. Ya iyalah. Bukan mempertontonkan hal yang memalukan. Ya, apa yang kita baca, tujuan kita membaca untuk pintar. Tujuan kita melihat untuk ngerti, untuk belajar, untuk lebih baik.
Nah, kalau yang kita baca dan kita lihat itu malah hal yang memalukan, hal yang merendahkan. Nah, cuma kadang-kadang karena tidak kreatif tapi membuat konten, sementara yang membuat tidak kreatif, sementara yang membuat tidak cerdas, jadi apa aja. Satu-satunya jalan ya hal yang aneh. Seperti yang dilakukan Mbak Im beserta istrinya. Itu keterlaluan. Sangat. Kesempatan dalam kesempitan. Melihat dari tingkat kesulitan untuk bisa tampil di layar kaca. Oke, melihat dari tingkat kesulitan untuk bisa tampil di layar kaca. Untuk tampil di TV, tahapannya jauh lebih sulit dibanding untuk bisa tampil di media sosial kan ya. Lainnya. Iya. Karena kalau tampil di TV itu banyak dulu tahapannya, tapi kalau di media sosial siapa Asal saja tampil. punya handphone, siapa saja punya handphone bisa upload apa aja. Gitu, di mana aja, kapan aja. Nah, kenapa artis atau public figure yang saat ini masih terkenal dan masih aktif tampil di TV bikin konten di media sosial juga? Ya apalagi kalau bukan duit. Karena kalau kita ibaratkan gitu ya, ketika terkenal di TV itu tingkat kesulitannya lebih tinggi, kita anggap saja mereka dosen gitu. Karena sulit kan jadi dosen. Nah, sedangkan orang yang lewat media sosial ini anak SD gitu. Kenapa dosen senang dan bangga ketika bisa berhasil mengerjakan pekerjaan yang anak SD gitu maksudnya? Tidak ke situ pemikirannya. Oke. Mumpung aku terkenal, Ya. apapun yang aku buat pasti dilihat karena aku terkenal. Yang tujuannya duit. Coba, apa yang mengedukasi? Untung saja rata-rata yang bikin konten itu sudah terkenal dulu. Jadi mau tidak mau jadinya ditonton. Coba kalau nggak terkenal bikin yang seperti itu, nggak akan dilihat. Jadi menurutku nggak tahu malu. Dan tidak menghargai dirinya sendiri. Dari sisi mana tidak menghargai diri Ya sendiri? dia sudah artis, siapapun. Dia sudah terkenal. Dia sudah punya segalanya. Oke. Seorang penyanyi terkenal karena bernyanyinya. Seorang aktor terkenal karena aktornya. Seorang host terkenal karena hostnya. Jauh sebelum konten-konten ini banyak, mereka sudah terkenal. Dan dengan membuat hal-hal seperti ini, menurutku merendahkan dirinya sendiri. Merendahkan kelasnya. Menurut sudut pandangku, kalau yang membuat konten-konten seperti yang rame saat ini, dengan kualitas seperti itu, kalau sebelumnya mereka itu tidak terkenal, tidak akan ditonton. Karena tidak ada yang berkualitas. Dan dengan bangganya menyebut itu konten kreator. Coba, lo punya kamera, tetanggamu beli mobil, lo shoot, lo upload, kreatifmu di mana? Yang disebut kreatif, misalkan ada di rumah kita banyak kotak rokok, misalkan kotak rokok banyak. Ya. Daripada berserakan tidak jelas, lo hias jadi hiasan dinding, lo jadiin asbak. Nah itu kreatif namanya. Kalau cuma ngamerain mobil, ngamerain kursi, anak SD juga bisa. Nah terus banyak yang nonton, terus banyak duit, apa nggak malu? Ya karena nggak tahu malu aja. Kalaupun seorang public figure atau artis yang masih terkenal itu ingin membuat konten,
ya di YouTube, di media sosial. Apa hal yang pantas untuk mereka share dan mereka bikin di YouTube atau di media sosial lain? Kiat-kiat yang menjadikan mereka terkenal sampai saat ini. Kiat-kiat, bagaimana cara mereka berjuang, bagaimana mereka sehingga yang pada akhirnya jadi aktor yang terkenal, bagaimana perjalanan mereka, apa sih, bagaimana sih cara belajar nyanyi, bagaimana sih cara belajar jadi aktor, artinya membagi ilmu mereka. Hal yang menginspirasi dan mengedukasi. Ya kan idola. Nah ini kan enggak. Yang lebih parah lagi, dulu ya, tahun 90-an ya mungkin ya. Atau pokoknya tahun 90-an ke atas. Bagiku, jarak antara aku dengan artis itu jauh. Ngelihat rambutnya heran, ngelihat bajunya heran. Susah aku mencari tentang artis tuh. Misalkan apa yang dia punya, di mana rumahnya. Sulit mengakses kehidupan pribadi. Iya, sehingga ketika jangankan berfoto, ngelihat aja udah kayak kebawa mimpi, bangga. Kayaknya sesuatu, ya ampun Tuhan, tadi aku ketemu seorang artis idola dan aku berfoto, bangganya na'udzubillah, bangga banget. Nah sekarang nggak ada jarak, toiletnya aja dikasih tahu, harga kasurnya aja dikasih tahu. Untuk artis. Berarti apa sih batasan yang boleh ditampilkan dan yang tidak boleh ditampilkan artis atau public figure kepada orang banyak? Sesuatu itu bernilai karena masih tersembunyi. Sesuatu itu dicari karena sulit diketemukan. Tapi kalau sudah tidak ada batasannya, tidak ada lagi aneh. Aku bukan orang yang terkenal. Ya. Tapi dengan aku sudah di YouTube, di podcast ini, kayaknya aku udah merasa antara artis dan terkenal sama aja. Kan sama-sama di syuting, sama-sama disorot. Kalau misalkan para artis terkenal itu misalkan nyuting nyuting kursinya, nyuting mejanya, nyuting tempat tidurnya, ya aku juga bisa melakukan hal yang sama. Tiap hari aja aku begitu. Lama-lama juga aku terkenal. Nah maksudku betapa gampangnya gitu. Namanya aja kehidupan pribadi, ya. Kalau dibagikan ke orang banyak, artinya jadi kehidupan umum. Bukan lagi kehidupan pribadi. Kenapa banyak artis atau public figure yang dengan senang hati gitu, ketika kehidupan pribadinya diketahui banyak orang? Enggak senang hati sih, semuanya karena duit. Oh, oke. Coba, andai kata bikin konten di YouTube ini nggak ada duitnya, nggak akan ada podcast nih. Semuanya karena duit. Yang kegilaan dengan duit itu parahnya yang berduit. Ya itu. Kayak misalkan ngeprank polisi. Nggak ada kerjaan lain. Terus nanti klarifikasi, siapapun itu. Kebetulan saat ini Mbak Im sama Paula, nanti ada juga kejadian yang kayak gitu, klarifikasi lagi, minta maaf, habis itu selesai. Dia udah kadung terkenal dulu, semua channelnya pasti didatangi orang, walau dengan cacian mungkin, walau dengan makian, tapi kan tujuannya agar channelnya didatangi. Cuma untuk menetralisir agar jadi baik lagi, klarifikasi dan minta maaf.
Tapi tetap senang karena channelnya didatangi lagi, banyak lagi yang nonton, dapat lagi duit, kan itu. Sekarang ini kita udah nggak ngerti lagi siapa yang harus didengar dan tidak. Setiap ada persoalan semuanya ngomong dan tak ada satupun yang ngasih jalan keluar. Berarti apa sih yang harus diingat sama artis-artis seperti yang dialamin Mbak Im Paula ini, biar ada hal yang dilupakan gitu, ada hal yang paling penting yang dilupakan oleh artis dan public figure sekarang ini. Duit itu efek dari apa yang dikerjakan, bukan duit itu tujuan. Kalau duit itu diposisikan sebagai efek dari apa yang kita kerjakan, pasti yang akan kita kerjakan itu hal yang bernilai, pasti. Tapi kalau asal duit, apapun kita kerjakan sekalipun tidak bernilai. Nanti juga ada yang bilang, bahkan bangga, alhamdulillah syukur ini rezeki dari Tuhan. Masa Tuhan memberi rezeki dengan cara seperti itu? Kayak ngeprank polisi. Nah tadi rezeki yang dari Tuhan tuh yang seperti apa? Rezeki yang didapatkan dengan skill dan kualitas diri, dengan kejujuran, dengan perjuangan. Ya Allah, Gi, zaman dulu ya. Karena jauh tua gue dari lo ya. Iya. Tahun 90-an itu, untuk belajar main gitar aja, bisa dari Ciganjur ke Bekasi loh. Naik angkot. Saking pinginnya belajar gitar. Sebegitunya loh perjuangan tuh. Untuk bisa mendapatkan main, sesuatu ya, ya. untuk bisa main gitar. Sekarang ini 3-4 kali latihan di studio, habis itu bikin lagu, launching. Suara fals, gitar fals gak peduli, drum fals, keyboard fals, kan bisa diedit. Yang penting duit. Nah karena yang penting duit, makanya norak semua. Kayak apa ya? Kalau bisa aku ngomong itu. Kayak orang melarat semua lah gitu. Menurutku itu tuh tidak menghargai kualitas diri sendiri. Tidak tahu malu. Pokoknya semenjak ada konten-konten ini, banyak banget yang kontroversi. Semenjak di YouTube bisa diduitin. YouTube tidak salah. Iya. Yang salah tuh yang menggunakan YouTube. Ya. Gak hanya artis atau public figure itu sendiri, tapi ada stasiun TV juga yang akhirnya mengundang atau mendatangkan orang-orang yang viral lewat media sosial. Sehingga ada perubahan cara. Yang tadinya orang masuk TV dulu baru terkenal dan diundang kemana-mana, sekarang viral lewat media sosial dulu baru diundang ke TV. Bahkan ada program di YouTube yang dijadikan acara TV. Gitu. Nah, menurut sudut pandang Ferry Cowboy ini, apakah pola yang demikian bisa menghilangkan wibawa stasiun TV gitu, karena yang tadinya kepala jadi ekor gitu. Bagiku ya, Ya. masuk TV itu mission impossible. Saking susahnya masuk TV. Misalkan aku pribadi nih. Mungkin kalau aku bercita-cita untuk beli mobil, bisa lah aku, walau lambat. Aku bercita-cita pengen punya rumah, bisa lah walau lambat.
Bercita-cita punya istri cantik, bisa lah, walau lambat. Tapi kalau bercita-cita pingin masuk TV dan jadi artis tuh menurutku nggak mungkin. Karena saking sulitnya masuk TV itu. Jadi kalau bagiku ngetopnya aku ini di YouTube. Kalau belum di TV itu belum ngetop. Jadi TV itu adalah salah satu tempat pengakuan. Baru bisa diakui seseorang itu disebut artis ketika masuk TV. Satu. Baru bisa seseorang itu diakui sebagai artis ketika dia punya skill yang mumpuni, apapun bidangnya. Nah, kalau misalkan dasar masuk TV itu karena viral, aku telanjang aja di komplek ini. Telanjang aja pakai celana dalam doang aku. Warawiri di komplek ini. Saya rasa besok langsung viral. Jangankan bercita-cita ya untuk jadi seorang artis. Jangankan bercita-cita untuk masuk TV, bermimpi aja untuk masuk TV kayaknya nggak mungkin aku. Saking susahnya masuk TV itu. Nah, kalau sekarang asal viral masuk TV, mending berkualitas. Nah, efek dari asal viral terkenal dan masuk TV, terkenalnya pasti sebentar. Dari zaman aku kecil ya, sampai hari ini, kita bicara musik aja. Ada Dewa, ada Jamrud, ada Slank, ada Padi, ada Bumerang, yang aku ingat aja. Nah, sudah berpuluh tahun tetap aja mereka ada. Kalau bukan karena kualitas. Yang lebih parah lagi misalkan sudah jarang umpama di TV, tetap terkenal. Nah, itu kan menunjukkan karena mereka berkualitas. Ada karya. Nah, kalau sekarang viral itu tidaklah salah. Viral itu kan kata lain dari terkenal kan. Dari kata lain tiba-tiba terkenal. Iya, tiba-tiba terkenal. Dari kata lain dari banyak ditonton. Kan gitu doang. Nah, kalau zaman dulu itu terkenal tuh karena skill. Apapun bentuk skillnya. Dan bangga. Ya bangga lah. Bahkan misalkan dulu, zaman dulu, menurut sudut pandang gue, ada seorang artis yang suka tampil di stasiun TV. Terus misalkan dia diundang di acara hajatan, nggak mau. Nah, kita ini marah-marah, sombong segala macam. Padahal dalam pikirannya ya sama aja merendahkan diriku. Bukan sombong, tapi karena dia menghargai kapasitas dirinya. Nah, kalau sekarang karena sesulit itu gitu. bisa tampil di TV, bisa tampil di TV dibanding hanya tampil di hajatan. Ya. Kan? Jadi bukan karena sombong, tapi karena begitu susahnya zaman itu. Jadi mayoritas yang gue rasain itu orang-orang yang di ruang lingkup media sosial. Gimana caranya kita terkenal? Dengan begitu banyak duit. Jadi apapun dilakukan. Yang penting terkenal. Dengan banyaknya suguhan konten saat ini, apa sih sebenarnya yang paling dicari dan diinginkan penonton? Yang mengedukasi. Yang mengedukasi. Yang bisa dijadikan pelajaran. Yang bisa menambah ilmu. Kalau misalkan ada konten yang menceritakan tentang meja makan di Sud, belinya di Paris, pelajaran apa yang didapat?
Ya paling termotivasi untuk beli meja makan ke Paris. Kalau memang yang dicari dan diinginkan penonton adalah suguhan yang mengedukasi, kenapa sekarang ini sedikit banget gitu program yang ada nilai edukasinya? Ya karena mentalnya asal duit. Orang yang asal duit itu kadang-kadang mengenyampingkan kualitas. Ini gini, penjelasan pendeknya tuh, aku ini terkenal, sangat terkenal. Ayo bikin konten. Apa kontennya? Udah apa aja, orang pasti tonton gue. Kan gue udah terkenal. Gitu. Gitu kan? Gitu nggak ya? Terus ada lagi, kita bikin konten fair. Ya, gimana caranya kita bikin konten yang kira-kira setiap orang nonton dapat pelajaran. Hampir kelamaan, Per. Dapat duit sih lama. Lo bongkar deh aib semua orang, kan lo bisa baca. Itu sering sekali yang nawarin gitu. Lo kan bisa baca, Per. Bongkar lah. Dia selingkuh, dia begini. Lo ngetop lo. Dulu ada. Tuh. Ada salah satu program TV pokoknya. Nah, sebelum itu terkenal aku dulu mau diajak. Gagalnya gara-gara aku tidak bisa ngelihat hal goib. Gua kan ditanyain, Per, lo bisa nggak ngelihat hal goib? Hei, sesuatu yang terlihat itu nyata, yang nggak terlihat itu goib. Udah tahu goib, mana bisa lihat? Lihat aja, Per, nanti kita yang ngatur. Biar lo terkenal. Nah, aku tidak mau seperti itu tuh, karena kenapa? Di samping ngebohongi semua orang, yang kedua nanti dapat karma dari Tuhan. Nah, yang buat konten enak aja ngomong, gue yang terima. Gue pingin kaya. Iya serius, gue sangat pingin kaya. Tapi kaya yang punya harga diri, kaya yang membuatku bangga. Aku terkenal dan kaya hanya karena membicarakan aib orang, ya malu lah aku gitu. Jadi teman-teman, Ferry Kobo ini adalah salah satu korban orang yang mengutamakan duit. Ya, banyaknya permintaan orang-orang yang hanya tahu duit aja. Ya kan, gitu. Kan lo kan bisa tahu, Per, bisa merasakan orang ini salah, orang ini benar. Kalau kadang bisa tahu juga, kan lo bongkar aja aib semua orang. Nah, coba kasih tahu apa resiko dan apa yang harus lu jalani, karena lu kan sangat tidak mau nih dengan hal-hal yang receh gitu kan, ya, receh lah. Duit. Nah, coba kasih tahu apa yang lu jalani, yang lu alami demi berpegang teguh sama prinsip yang kalau orang bilang itu idealis gitu. Pertama, orang bilangnya idealis. Ya pertama, yang pasti nggak punya duit. Yang kedua, dengan nggak punya duit, kadang ada rokok, kadang enggak. Yang ketiga, semua orang yang mau ngajak gue bikin konten atau program, jadi nggak mau, karena nggak bisa diatur. Banyak orang pada saat aku bikin konten, kalau baca kayak gitu mah bisa. Nah kalau nggak percaya ketemu aku langsung. Bisa baca betulan atau enggak aku. Nah ini yang kebetulan di podcast kan. Kan pasti banyak yang bertanya gini. Itu mah pengakuan aja, sok-sok bisa aja. Itu mah. Nah kalau nggak percaya, semua yang melihat podcast ini, ketemu aku langsung deh. Bisa baca betulan atau enggak aku. Nah dari situ ketahuan. Kalau aku ini mau disuruh membongkar seluruh aib orang,
dengan kemampuan dan karunia yang dititipkan Tuhan. Lu nggak akan bikin podcast ini? Enggak, sudah terkenal dan kaya aku. Teman banyak musuh aku gara-gara nggak bisa diatur. Sama, bukan lu aja. Dari setiap kasus aku bisa aja terus terang. Aku bikin di podcast ini baca siapa. Tapi aku tidak mau bongkar aib orang. Kecuali yang bermasalah datang, ketemu aku langsung, face to face, berdua aja, baru bisa aku bedah, sebedah-bedahnya. Sering aku kena marah kalau bikin konten gini. Di program aja aku sering. Baca betulan, begini, mah. Dia kira-kira menurutmu selingkuh nggak? Sebenarnya gue tahu dia selingkuh atau enggak. Tapi kalau dikasih tahu ke orang banyak dan ditonton, Ya efeknya. Apalagi rata-rata kadang-kadang aku tuh kalau disuruh baca itu rata-rata public figure. Iya. Nah, tapi kalau misalkan si public figure itu sendiri ketemu aku langsung, ya aku berdua aja atau ada satu saksi, ya aku baru bisa lah ngebedah. Atau memang orang itu dengan senang hati udah baca aja gue gitu, baru mau baca kan. Gampang banget bagiku kalau untuk terkenal tuh. Karena memang aku punya kemampuan. Aku memang dititipin Tuhan kelebihan. Cuma karena tanggung jawabnya adalah bahwa apa yang dititipkan Tuhan ini supaya bawa manfaat. Makanya kadang ngerokok, kadang enggak. Aku nggak habis pikir. Artis terkenal nyeritain meja makan. Artis terkenal nyeritain harga kolam renangnya. Mbok ceritakan apa profesinya, sehingga orang bisa belajar, sehingga orang bisa dapat ilmunya. Artis terkenal nyeritain harga TV-nya. Artis terkenal nunjukin kamar pribadinya. Artis terkenal nunjukin kamar pribadinya, terus ada kata-kata, oh ini tidak boleh loh dilihat orang, tapi ditontonkan. Gimana? Tapi sorry, cuma ini lucu, gue nggak kuat nggak ketawa. Ya ketawa aja, memang kondisi kita nih saat ini seperti ini. Iya, dan gue nonton lagi. Ya gue nonton, cuma gue bingung gitu karena, kamar pribadi lu tunjukin ke semua orang, di mana gue aja sendiri ya yang kalau orang datang ke rumah gue terus siapa aja mau masuk kamar gue tuh, jangan. Ini ditunjukin dan di-shoot ke semua orang dan semua orang. Dan itu disebut kreatif. Jadi kreatif itu sesuatu yang tidak ada jadi ada. Nah itu kreatif namanya. Tapi kalau yang sudah ada terus di-syuting itu bukan kreatif. Dulu kan nggak banyak bisa mengakses internet, juga nggak secanggih sekarang, nggak semua orang juga punya handphone kayak kita sekarang ini kan. Jadi satu sisi secara nggak langsung tuh kalau dulu memang ya nggak bisa karena teknologinya gitu. Nah sekarang ini kan nggak kayak gitu zamannya. Enggak juga, ya bukan karena teknologi. Tapi karena duit. Apalagi kalau bukan duit, cuma dibungkus biar keren gitu. Ya, siapa tadi yang ngeprank? Baim, Paula. Oh, dari aku SD dan aku SMP ya? Iya. Aku udah tahu Baim Wong. Iya. Nah, begitu ini. Aku anak didiknya Paula, Kak Paula. Kak Paula, aku dulu anak didik kamu di salah satu acara TV gitu. But now, terus ngeprank polisi ke DRT. Iya dulu, ya gue kan di acara model itu, Kak Paula kan model senior gitu kan ya.
Ya nggak, ya ampun, ini putri dari kayangan mana sih, gitu kan. Ya gue nggak menyangka aja gitu. Yang lebih hebat lagi, ini nih kata-kata bagus. Yang punya uang, yang punya duit, yang banyak duit, repot cari duit. Ya kenapa sih nggak pernah cukup gitu? Apa yang membuat kayaknya nggak pernah cukup gitu? Apa? Semakin banyaknya duit, semakin banyaknya keinginan. Hmm. Nah, semakin banyak keinginannya, semakin banyak butuh duit. Untung saja bukan di Indonesia sih, untung saja dalam 1 bulan itu 30 hari. Kalau misalkan dalam sebulan itu 60 hari, kerjanya 60 hari. Tapi penyebab pertama dari semua ini terjadi karena tidak punya rasa malu. Penyebab utama. Hal-hal ini terjadi Iya. karena nggak ada rasa malu. Ketika tidak ada rasa malu lagi, pasti norak. Ketika sudah tidak punya rasa malu, pasti bablas. Ketika sudah tidak punya rasa malu, apa aja dilakukan. Yang penting duit. Jadi dari setiap diri kita ini harus tetap ada dan terjaga rasa malu. Apa yang membuat orang rela tidak punya harga diri dan tidak punya rasa malu ketika mendapatkan hasil dari cara yang instan dan merugikan banyak orang? Yang penting kaya. Apa yang membuat penonton pada akhirnya jenuh dan bosan? Karena itu aja yang diceritakan. Nah, ini penting nih. Bagaimana caranya agar stasiun TV kembali menjadi acuan dan tontonan yang berkelas dan berkualitas? Kalau semua program yang dibuat atau orang-orang yang hadir di dalam program itu sendiri berkualitas. Dengan segala keterbatasan yang ada, apa yang membuat Ferry Cowboy yakin sudut pandang bisa menjadi tontonan menarik bagi banyak orang? Karena kita berbicara apa adanya. Kita berbicara yang mengasih tahu, yang memberitahu. Aku pribadi tidak akan kubuat konten ini kalau tidak mengedukasi. Kalau cuma untuk cari duit, tidak perlu bikin konten. Jadi aku bikin konten ini, program sudut pandang ini karena pusing. Nggak ada yang jelas setiap podcast. Lebih tinggilah diri kita ini daripada duit. Lebih tinggilah pemikiran daripada duit. Lebih tinggilah nilai kecerdasan daripada duit. Nah, harusnya duit ngikuti kita. Jangan kita yang ngikutin duit. Gak udah-udah kalau kita ngikutin duit. Aku pernah di TV 2014, 2015. Nah, baru tahun ini 2022 aku bikin konten ini. Bikin podcast sudut pandang ini. Karena pusing. Karena gini, pusingnya itu kenapa? Masa bodoh lah aku tentang mereka tuh, yang kaya, yang tidak berkualitas atau apa, tidak masalah, terserah lah. Tapi efek dari apa yang mereka kerjakan, yang menonton tuh jadi kayak orang bodoh semua dan tidak pernah dipikirkan itu. Yang penting ditonton. Karena gampangnya membuat konten, jadi semua orang mau bikin konten semua, kayak nggak ada kerjaan lain.
Setiap hari kalau kita nonton konten itu ngeliat orang bertengkar. Si A jelekin si B, si B jelekin si A. Kalau aku mau, aku bisa baca. Aku bisa rasakan. Kalau tidak percaya, ketemu aku. Nanti aku kupas sedalam-dalam. Jadi rasa kesal buat sudut pandang. Dan yang kalau orang yang tidak ngerti, atau kalau orang yang tidak terkenal berbicara sembarangan, masih aku maklumi. Ini nih yang terkenal semua dari segala lapisan, saling jelekin ini, jelekin itu. Nih, yang lucu lagi, lo berantem sama Idris. Kebetulan aku punya podcast. Ku undang lo, ku dukung lo. Ya. Idris Besoknya yang ku jelek-jelekin. Ku undang pula Idris, ku dukung Idris. Ku jelek-jelekin lo, terus kaya. Apa nggak malu? Begitu terus setiap hari. Begitu. Dan semuanya dikontenkan. Sampai menguburkan pun. Sampai soal kematian sekalipun. Jadi sebuah acara. Aku tidak masalah sih. Kalau semua yang bikin konten, aku tidak masalah sebenarnya. Iya. Orang bikin konten, orang bikin program. Tapi yang berkualitas. Yang memberi pelajaran. Yang menjadikan semangat. Jadi dari 2014 ke 2022 itu berapa tuh? 8 tahun ya. Dan dari 2014 ke 2022 itu banyak banget aku diajak bikin konten YouTube tuh. Semuanya tuh bertengkar habisnya. Bermusuhan. Karena nggak sesuai kemauannya. Ya. Dan alasan ngomongnya tuh sama. Per, kalau nggak begitu nggak ngetop, Per. Kalau nggak begitu lo nggak viral. Kalau nggak begitu lo nggak kaya. Itu aja. Dan ini dibiarkan. Tak ada satupun yang bersuara. Kalau bersuara, nanti menghambat kreativitas orang, kan? Dibilang. Aduh. Semua orang itu harus kreatif. Tapi kreatif yang bernilai. Kreatif yang berkelas. Aku bingung kalau ngejelek-jelekin orang itu salah satu bagian dari kreativitas. Aku bingung kalau menceritakan. Nah, kecuali itu skill berbicara mungkin. Nah, beda lagi gini, Gi. Misalkan bercerita tentang mobil. Ya. Tapi yang menceritakan mobil itu yang memang suka mobil. Di channel yang memang menceritakan mobil. Ya. Ada misalkan yang menceritakan. Dan memang benar-benar paham. Misalkan ada yang menceritakan rumah. Di channel yang memang menceritakan rumah. Ada kan YouTube di orang luar tuh. Ya. Menceritakan rumah-rumah yang ditinggalkan. Ya. Dan dia emang ngerti. Ini nih enggak, cuma pamer. Coba kalau semua orang terkenal yang bikin konten itu mengundang orang yang tidak terkenal dan tidak viral, mau nggak? Karena kan pernah ngalamin. Iya. Kan gitu. Jadi aku pastikan sudut pandang ini mengedukasi. Kan ada bahasa ketajaman rasa kan. Emang sengaja aku nggak baca orang di sini. Nah, kalau penasaran nanti ketemu aku. Apa pesan untuk seluruh konten kreator di Indonesia? Namanya juga kreator, jadi kreatif. Yang tadinya biasa aja menjadi luar biasa. Nah, itu kreatif. Yang tadinya tidak ada, jadi ada. Itu kreatif. Yang tadinya tidak berguna, jadi berguna. Itu kreatif. Ya, kalau cuma nyuting meja beli di Paris, itu bukannya kreatif, nggak ada kerjaan. Untung aja terkenal. Coba kalau nggak terkenal, mana ada ditonton. Tadi kan lu menjelaskan kalau sebaik-baiknya public figure atau artis nih ya, yang mau bikin konten di media sosial itu seharusnya membuat informasi atau edukasi yang nunjukin apa sih kiat-kiat mereka sehingga bisa
terkenal sehingga bisa sukses gitu. Nah, kenapa nggak ada yang seperti itu? Ya, Ada karena mungkin ya ada, tapi saking ya sedikitnya lebih jadi nggak ya tahu nggak tahu. mana gitu. Pertanyaan kenapa nggak diajarin itu ya, dikasih tahu. Ya kenapa nggak banyak yang mengedukasi dan ngasih tahu gitu, menceritakan lah seenggaknya gitu ya perjalanan sehingga dia bisa sukses, apa yang dia laluin gitu. Kalau 2000 ke bawah sih banyak yang mengedukasi gitu. Ya. Kalau dari tahun 2000 ke bawah ya. 2000 ke bawah atau 2015 lah misalnya. 2000 sampai 2015. Nah, kalau sekarang kan emang sudah tidak ada sih, cuma karena seperti yang lo bilang tadi Sedikit ya. jadi seperti nggak ada kan. Iya. Ya, gimana mau memberitahu, Ki? Kadang-kadang didapatkan tuh jalurnya salah. yang lebih lucu lagi, aku terkenal. Ya. Nah, lo tidak terkenal. Nanti Ya. aku bikin konten seolah-olah kita selingkuh. Supaya lo terkenal. Iya. Jadi yang paling menyenangkan tuh dari tahun 2000 ke bawah sih. Semua public figure itu emang benar-benar public figure yang benar-benar berkualitas. Yang benar-benar menomorsatukan skill. Gitu. Sehingga sampai detik ini mereka tetap diingat gitu. Iya. Salah satu contohnya Bang Haji Roma Irama. Itu kan Iwan Fals, God Bless, Tante Rita Sugiarto, Elvis Presley yang zaman-zaman dulu kan ya. Slang, Dewa, Padi kalau di musik itu kan. Bumerang dulu sebelum bubar kan. Pas band memang benar-benar zaman dulu tuh ya itulah saking sulitnya untuk terkenal. Saking sulitnya untuk masuk TV ya akhirnya bersaing dengan kualitas gitu. Jadi kualitas yang mereka pertandingkan itu kualitas diri. Bukti dari kualitas mereka ya sampai sekarang nama-nama itulah yang diingat ya. Nah sekarang ini nggak bersaing kualitas, bersaing kontroversi. Bersaing followers. Iya. Gue pernah nggak dapat kerjaan gara-gara followers gue lebih sedikit daripada karena bertanding followers gitu. Begitulah. Dulu itu sampai pingin jadi penyanyi gitu dulu. Walau mungkin berat ya karena ngeliat Bang Haji Roma Irama. Karena karyanya banyak, karena nyanyinya bagus. Pingin jadi seorang bintang film. Karena ngelihat misalkan Om Deddy Miswar, film Naga Bonar ya, dulu kan ya. Pengen jadi bintang film karena ngelihat Christine Hakim, Cut Nyak-Din. Dan seperti ku bilang tadi, jangankan untuk bermimpi aja kayaknya nggak bakalan terjadi itu. Dan dengan mengutamakan kualitas ya, walaupun nggak sesering itu ada di TV, tapi rasanya kalau gue denger Christine Hakim tuh wow langsung. Ya orang-orang yang mengedepankan skill
Walaupun jarang gitu Ya, ya. orang-orang yang mengedepankan skill di bidang apapun pasti berwibawa. Kalau pelawak itu rombongan Sri Mulat, Ya, kan ada Tesi dengan karakternya, ada Tarzan dengan karakternya, dan sampai detik ini diingat Sri Mulat. Warkop, Dono Kasino Intro, berulang-ulang kali diputar di TV. Tetap aja kita ketawa ngakak. Padahal yang diomonginnya tuh biasa aja kayak Dono Kasino Intro. Tapi karena udah lucu dulu, ya walau tidak ngomong lucu. Nah, jadi benar-benar jadi seorang pelawak ya benar-benar seorang pelawak. Susana. Seorang vokalis, seorang penyanyi ya benar-benar seorang penyanyi. Sebuah band ya benar-benar sebuah band yang main dengan skill. Nah, kalau sekarang apalagi ada rame konten ya. Sebenarnya kita harus bersyukur ada channel YouTube. Itu kita harus bersyukur, tapi diisi dengan hal-hal yang berkualitas. Jadi kalau misalkan yang kita buat itu berkualitas, terus efeknya kaya, jadi kaya yang berwibawa gitu. Ini kembali lagi dengan kenapa aku ngomong kayak gini, seperti yang terjadi saat ini, ngeprank polisi. Bersamaan pula sibuklah KDRT-nya Lesti Bilar, sibuk pula ngeprank polisi. Habis itu dengan gampangnya klarifikasi. Ya maksudku harusnya hal-hal seperti ini tidak harus terjadi gitu. Nah, kalau zaman dulu itu, setahu gue nih, aib seorang artis tuh disimpan rapi. Betul. Aib seorang artis itu disimpan rapi. Kenapa? Bukan karena mereka munafik, tapi karena mereka tuh sadar bahwa mereka tuh public figure, contoh. Jadi kalau aibku ini diketahui banyak orang, akan mempengaruhi banyak orang. Makanya disimpan rapi. Pemikiran dan segala macam. Nah, kalau sekarang sebisa mungkin tiap hari bongkar aib biar ngetop. Sementara yang nonton misalkan gua yang tinggal di ujung dunia mungkinnya di tempat di desa mungkin gitu. Ngelihat artis aja begitu, apalagi gue gitu. Misalkan lo melihat konten yang tidak baik, tapi lo orang yang cerdas, orang yang di dunia itu pasti ngerti. Tapi orang yang hidup mungkin di tengah hutan, di dusun, di kampung yang jauh, ya mau tidak mau mereka hanya mencontoh. Figur itu kan kata lain contoh. Figur itu berarti sesuatu yang baik, sesuatu yang berwibawa, sesuatu yang patut diikuti, sesuatu yang patut dicontoh. Itu disebut figur. Kalau yang memalukan bukan figur lagi itu. Nggak tahu malu. Artis. Nah, sebelumnya sudah kita bahas. Yang memalukan bukan figur tapi vulgar. Nah, artis, seni ya. Artis itu pelaku kan. Seniman kan. Pelaku seni kan artis itu artinya. Pelaku seni. Jadi siapapun yang di ruang lingkup seni disebut artis. Cuma bedanya terkenal atau tidak.
Kira-kira kalau misalkan seorang artis tuh, misalkan seorang pelawak atau seorang aktor atau seorang penyanyi menceritakan tentang meja makan, itu masuk dalam ruang lingkup artis nggak sih? Ya harusnya kalau dia aktor ya menceritakan ruang lingkup aktor dong. Kalau dia pelawak ya menceritakan ruang lingkup pelawak. Kalau dia penyanyi menceritakan ruang lingkup sebagai penyanyi. Kebetulan selain jadi artis punya bisnis furniture juga. Ya enggak gitu. Jadi tanggung jawab artis itu adalah ketika dia mau bikin konten, ya kalau tahu malu ya. Ya konten yang dia buat itu ya harus sama dengan apa yang dia kerjakan. Rasanya salah kalau tukang bengkel nyeritain tentang pertanian. Seorang petani menceritakan tentang perbengkelan. Nah, menurutku kalau misalkan seorang aktor, misalkan seorang bintang film, ada konten, bikin konten, buat konten, ada podcast, menceritakan tentang harga mobil itu, rasanya kan nggak nyambung ya. Nah, cuma kenapa itu tetap dibuat ya satu karena kenapa itu tetap dibuat dan kenapa itu tetap ditonton karena yang ditonton tuh artisnya bukan yang dia ceritain. Makanya berterima kasihlah dengan banyak para pembuat konten itu. Kenapa? Karena sebelum bikin konten sudah terkenal. Coba kalau belum terkenal. Terus bikin konten seperti itu nggak ada yang nonton. Oh ada, kan followers bisa dibeli. Nah itu dia lagi. Banyak jalan menuju Roma. Jadi suatu hari gue nggak cerita kan sama lo ya. Aku cerita dengan seseorang tentang bikin sudut pandang ini. Ya. Fer, mau tahu nggak kiat-kiat biar YouTube channelmu terkenal? Asik. Apa? Pertama, lo gunakan aja cara membacamu biar bisa baca aib orang. Satu. Yang kedua, lo gimana caranya lo bisa beli lo followersnya, begitu-gitulah. Ngasih kiat-kiat biar terkenal. Aku jawab aja, aku jalan aja di komplek pakai celana dalam. Pasti terkenal. Setelah itu diam gitu. Maksudku ya omongan temanku itu kan mewakili banyak orang bahwa seperti itu gitu. Tadi pesan untuk konten kreator. Nah ini pesan untuk Mbak Im dan Paula. Hargailah status kalian sebagai artis. Statusnya kan artis. Jadi tolong hargailah. Di posisi saat ini, di posisi yang saat ini, gimana ya? Karena aku nih penonton, jadi ngasih tahu public figure rasanya nggak etis ya. Tapi nggak apa-apa. Masukan. Untuk di posisi kalian ini bukan hal yang gampang. Tentunya karena skill dan perjuangan. Sehingga sampai hari ini kalian tetap di posisi ini. Tolong hargai itu. Dan kalian itu
sudah dapat predikat public figure, dan itu tidak gampang. Supaya status public figure-nya itu tetap ada dan pantas disebut public figure, ya kerjakanlah hal-hal yang bernilai. Tidak perlu dijelaskan, tentunya ngerti. Satu. Yang kedua, baik terlihat dengan mata, dengan kasat mata, maupun dengan yang gue rasain, menurutku mereka nggak kekurangan duit. Bahkan sangat banyak duit. Jadi janganlah dengan apa yang kalian kerjakan, disadari atau tidak, untuk lucu-lucuan atau tidak, jadi merendahkan diri sendiri, jadi terlihat miskin. Dan itu berlaku buat semua yang merasa dirinya public figure. Yang merasa dirinya public figure. Kalau memang berasa berat untuk jadi seorang public figure, ya umumkan ke masyarakat Indonesia ini untuk berhenti jadi public figure. Biar nggak stres. Mengerti atau tidak, setuju atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.